Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Zima Lovers. Kembali lagi kita hari ini. Kita ketemu di Radio Talk Show yang membahas mengenai masalah kesehatan, kiat sehat awet muda tanpa obat, persembahan dari Zima, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia kali ini hadir bersama sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Sianto. Halo Pak Nyoto. Halo Manina, kita bertemu lagi dengan kondisi apa ya sekarang? Apa? Ya sudah tenang, minggu tenangnya sudah berlalu, ya kan? Pemilu sudah berlalu, the party is over. Oke. Kalau kita bicara mengenai kesehatan ya, Zima Lovers ya, seringkali juga kita ini justru ekspektasinya tinggi bahwa kita bakalan sehat, tapi tidak diikuti dengan pola hidup, betul, asupan yang benar ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai penyakit-penyakit apa yang muncul di usia 30 tahun. Kita semua tahu bahwa usia 30 tahun ini adalah usia dewasa muda gitu ya. Betul. Mereka-mereka yang di usia sangat produktif, mereka dituntut untuk high performer ya dalam kehidupannya, karena di usia-usia ini usia pertengahan yang kita punya banyak target, tapi kenyataannya di usia-usia ini ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang seringkali datang gitu ya Pak Nyoto ya. Ya karena kan biasanya kalau orang umur 30 tahun tuh udah mulai mapan ya. Pada saat mereka mapan itu kan mereka pola makannya juga yang enak-enak dong. Nah, kalau masih kuliah kan pola makannya pasti ngirit-ngirit gitu ya. Sesuai jatah. Sesuai jatah gitu kan. Misalnya nggak bisa naik kendaraan, jalan kaki gitu kan. Tapi kalau kepala 3 sudah mapan, kesana kemari jarang yang mau pakai jalan kaki. Dikit-dikit pakai tapping gitu ya. Atau dipakai apa? Grab, Gojek, whatever. Tapi udah nyaman gitu kan. Juga. Terus hobinya malam-malam ke kafe, ngopi, ngeteh, makan yang manis-manis. Ya, karena itu memang mereka sedang menikmati masa masa-masa kejayaannya. Iya, gitu ya. Padahal umur 30 tahun itu dia punya hormonal itu sudah menurun, ya kan? 30 udah menurun ya? Iya, semua sistem hormonal mereka sudah menurun. Dan Untung saya belum 30. Iya, saya juga ya. Kemampuan metabolismenya juga mulai menurun. Yang duduk yang lari Lihat lah, rambutnya udah mulai putih. ikutan aja sih Bapak, kan saya doang yang belum 30. Masalah ya. Terus Walaupun rambut saya putih semua nih, saya masih kepala 2. itu kan masalah pigmentasi Pak itu. Karena pakai rambut Naruto. Naruto malah usianya udah ratusan tahun. Iya. Oke, terus Jadi karena kondisi dia umur 33 itu pola makannya biasanya juga udah pola makan yang instan, kerjaan juga mau yang instan, mau yang serba instan. Akibatnya lama-lama di kepala 3 itu zaman modern sudah banyak keluhan penyakit yang berdatangan, walaupun zaman sekarang kepala 3. Padahal penyakit itu kalau kita kembali back to zamannya baby boomer, ya. Kan kalau saya ini masih baby boomer. Bapak baby boomers, serius Iya. Pak? Wah, dengan kakek saya dong. Nah kalau baby boomer kan kepala. Saya ini dia, saya generasi strawberry. Strawberry. Masih digendong. Iya. Oke, terus? Nah, jadi kalau baby boomer itu biasanya kepala 5 baru ada penyakit yang muncul menghampiri. Ini kok zaman generasi milenial gitu. Kepala 3 aja ya, milenials gitu ya. Kepala 3 itu udah banyak yang obesitas. Nggak lelaki, nggak perempuan, biasanya itu bentuk tubuhnya itu udah nggak beraturan. Ada nggak kira-kira bentuk tubuhnya beraturan? Ya kan? Jajaran genjang bentuk tubuhnya. Kalau laki-laki perutnya maju, ya kan. Kalau perempuan pantatnya melebar, gitu kan. Artinya udah obesitas. Padahal masih kepala 3. Padahal itu udah cikal bakal ciri-ciri suatu saat akan dihampiri penyakit diabetes tipe 2 atau disebut diabetes mellitus. Oke. Ya kan? Jadi artinya memang pada usia-usia ini biasanya kita tuh lagi menikmati ya, memanjakan diri, menikmati prestasi, menikmati pendapatan. Jadi seringkali kita tuh tiba-tiba jadi
orang-orang yang ya makan sembarangan, Betul. happy sono sini, banyak hangout, katanya sih enjoy the life gitu ya. Jadi kalau kepala Lihat-lihat. tiga nih ya, bagi mereka yang sudah merasa generasi milenial, tapi sudah mulai mengalami obesitas, ya kan, udah malas gerak, malas olahraga, tiap hari nongkrongnya di kafe, tiap hari nongkrongnya di makanan siap saji, fast food, ya kan, terus pulangnya juga malam-malam begadang terus, ya kan. Zaman sekarang kan berubah pola kerjanya. Oke. Itu yang akan kita ceritakan, penyakit yang akan menghampiri. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi Ziman Lovers. Yang mau nanya 081511103103. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kita masih lanjut lagi Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Kita masih bahas mengenai penyakit-penyakit yang muncul di usia dewasa muda atau 30 tahun ya. Dan ini tadi Pak Nyoto sudah kasih penjelasan bahwa benar banget, biasanya usia-usia ini adalah mereka sedang menikmati sebuah prestasi ya. Jadi mereka lagi banyak duit gitu dan akan memanjakan dirinya dengan berbagai macam makanan ataupun lifestyle atau apapun yang notabene sebetulnya itu tuh nggak sehat. Gitu ya. Betul. Nah, tapi biasanya kalau misalnya sudah seperti ini, penyakit-penyakit apa yang mudah menghampiri, Pak? Jadi kan kebiasaan mereka ya, anak-anak generasi milenial itu dia konsumsi makanan fast food ataupun restoran siap saji ataupun kafe-kafe yang kebanyakan isinya adalah 100% adalah fruktosa, sukrosa, glukosa, dalam tanda kutip semuanya mengandung gula. Nah, kalau kita konsumsi gula berlebihan, nah kelebihan gula itu akan disimpan oleh tubuh kita di otot, namanya glikogen. Tapi kalau otot kita penuh, disimpan di liver juga, namanya glikogen, buat cadangan gitu kan. Tapi begitu di otot penuh, di liver penuh, untuk gudang menyimpan gula ini, maka tubuh akan mengkonversi gula tersebut menjadi lemak adiposa. Nah, lemak adiposa itu bisa disimpan di perut, bisa disimpan di paha, makanya itulah yang disebut obesitas. Jadi lemak adiposa itu disimpan di bawah kulit, namanya kok lama-lama tubuh kita membengkak karena kebanyakan dari lemak adiposa. Nah, masalahnya adalah begitu kita banyak lemak adiposa, lemak adiposa ini juga menciptakan suatu hormon, namanya hormon ghrelin yang membuat kita bawaannya lapar. Jadi orang semakin gemuk kenapa geragas Semakin atau cepet doyan lapar ya. makan karena lemak adiposa itu mengeluarkan hormon yang membuat kita itu bawaannya lapar, namanya hormon ghrelin. Jadi kalau orang itu nggak punya lemak adiposa ya nggak gampang lapar karena tubuhnya nggak memproduksi hormon ghrelin. Nah, akibatnya kita makan lagi gula makin bertambah, pankreas kita yang fungsinya untuk mendelivery atau mengantar gula ke dalam sel, begitu banyak gula kan lama-lama capek. Begitu ya. lama-lama capek, pankreas kita overload, akibatnya gulanya banyak di dalam darah. Kalau gulanya banyak di dalam darah, makanya lama-lama kita kena penyakit kencing manis atau penyakit Diabetes. gula. Itu kalau kita cerita dia konsumsi yang mengandung gula. Nah, sekarang kalau dia konsumsi makanan yang nikmat-nikmat itu biasanya mengandung lemak dan mengandung minyak. Nah, lemak dan minyak itu kalau konsumsi masuk ke dalam lambung itu biasanya nggak diproses tapi langsung diserap masuk ke dalam darah. Begitu minyaknya begitu banyak, lemaknya begitu banyak masuk ke dalam darah, lama-lama dia nggak bisa didetoks, dia melapisi sel. Begitu melapisi sel, begitu insulin bawa gula ke dalam sel, selnya budak karena semuanya sudah dilapisi oleh Minyak. Nah, ini yang disebut resistensi insulin. Jadi konsumsi makanan yang banyak lemak daging, minyak trans fat, minyak sawit, minyak margarin, ya pokoknya gurih-gurih deh. Itu konsumsi rutin kepala tiga itu udah manis-manis semuanya pakai trans fat semua, pakai minyak sawit semua atau minyak sayur. Lama-lama sel-sel kita itu menjadi tidak peka terhadap gula. Jadi insulin bawa gula, 1 insulin ngetok ke sel nggak bisa, 2 insulin, 3 insulin, 10 insulin baru buka. Apalagi cukup 1 insulin mestinya bisa masukkan ke dalam gula. Ya, karena budak gitu ya. Udah budak karena kebanyakan lapisan dari minyak trans fat. Akibatnya selnya tidak bisa mengolah gula menjadi energi karena selnya tidak punya kemampuan untuk menangkap gula karena reseptornya kan udah budak. Jadi mau nggak mau yang dibakar apa dong? Lemak tubuh. Jadi
tubuh kita mengambil energi bukan dari gula, tapi lemak dibakar menjadi energi. Zat sisa lemak dibakar jadi energi itu disebut asam keton, hasil pembakaran lemak menjadi energi. Zat sisanya asam keton. Makanya orang yang dibakar lemak adiposanya bisa keracunan asam keton, disebut ketosis. Jadi kalau udah diabetes tipe 2 atau diabetes kronis, biasanya tubuhnya tadi gendut, gemuk, kok tiba-tiba menciut, kurus mendadak karena tubuh kita membakar lemak adiposa untuk menjadikan energi. Tapi zat sisanya asam keton itu sangat toksik atau beracun bagi tubuh kita sendiri. Nah, kalau tubuh kita udah banyak sekali kadar asam dalam tubuh, kita keracunan asam, ya ada yang napas saja udah nggak enak, mulut itu baunya kayak Asem, bau ya? keton. Tuh kan kita pakai kutek. Oh, Itu kan aseton itu. aseton. Nah, kita kalau orang yang udah diabetes kronis, sudah kurus mendadak, kalau berbicara atau nguap itu mulutnya enak sih, bau aseton. Enak bau aseton ya, bau Pak? manis-manis gitu. Tapi itu menunjukkan tubuhnya udah keracunan aseton atau keton. Oh, oke. Nah, badannya kan pasti nggak nyaman, pegel-pegel, linu-linu, ya kan. Terus juga aliran darahnya nggak lancar, lama-lama asam ketonnya berlebih memberatkan fungsi ginjal. Nanti terjadilah komplikasi kemana-mana karena tubuh kita udah metabolismenya berubah. Manusia normal metabolismenya sel mampu memetabolisme gula menjadi energi. Sekarang yang di metabolisme cuma kemampuannya memetabolisme lemak adiposa. Tubuhnya berubah. Jadi konsumsi makanan yang manis-manis, kok gula darahnya nggak jadi energi? Ya, jadi sama tubuh kita konsumsi makan manis. Dirubah dulu sama tubuh menjadi lemak adiposa. Baru lemak adiposa baru bisa dibakar menjadi energi. Jadi siklusnya Tapi habis itu. energi dia muncul keton. Iya, padahal kan yang benar kita konsumsi makanan yang mengandung gula, tubuh kita bisa menggunakan gula menjadi energi. Nggak perlu dong dibentuk menjadi lemak adiposa dulu, karena metabolismenya disebut disinformasi apa ya? Malfungsi ya kan. Jadi metabolismenya disebut malfungsi atau disfungsi dari metabolisme karena sudah rusak. Nah, itu yang disebabkan oleh gaya hidup di umur 30 tahun itu yang kena di generasi zaman milenial, itu yang harus dikhawatirkan. Memang awalnya obesitas dulu, lama-lama kena ke diabetes tipe 2. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Makanya hati-hati coba ya. Yang umurnya 30 tahun nanti itu pasti akan berlanjut ke berikutnya ya Pak. Iya. Karena udah tabungan kondisi metabolismenya sudah tidak bagus. Baiklah, kita lanjut lagi nanti ya. Jangan lupa ya 081511103103 dan subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jangan dikira usia muda itu tidak rawan sakit ya, karena pada kenyataannya pergeseran lifestyle yang terjadi pada masyarakat masa kini ini menjadi trigger ya buat datangnya berbagai macam penyakit bahkan di usia dewasa muda. Usia 30 yang notabene orang bilang tuh lagi lincah-lincahnya ya Pak ya. Iya. 30 ya. Oh, lagi ranum-ranumnya gitu kan. Lagi ranum-ranumnya hangout. Ya, lagi hot-hotnya itu, kerja juga lagi semangat banget ya kan. Kadang nggak tahu waktu, tapi masih aja badannya masih kuat karena masih muda. Betul. Nah, tapi ternyata tadi Pak Nyoto sudah cerita beberapa hal yang kita lakukan punya potensi yang merugikan buat kesehatan kita, termasuk tadi ya mengenai makanan yang tidak sehat, obesitas, kemudian bisa muncul diabetes ya. Kan? Penyakit-penyakit apa lagi yang rentan menyerang? Gini kan, zaman sekarang itu budayanya itu bergeser ya. Kebanyakan anak zaman sekarang itu melupakan salah satu sisi yang disebut olahraga. Ya kan? Padahal yang kita khawatirkan itu kan kalau kita kepala tiga dengan gaya hidup seperti itu udah diintip penyakit awalnya obesitas dulu. Nanti lama-lama bisa menuju ke diabetes tipe 2. Oke? Tapi dengan dia gaya hidup pola makan yang kaya dengan karbohidrat tinggi atau kadar gula tinggi gitu ya. Nanti yang diintip itu adalah penyakit osteoporosis walaupun masih dini. Jadi kok masih muda udah osteoporosis? Ya, masalahnya adalah sebenarnya cadangan kalsium itu adanya di dalam tulang. Jadi tulang kita kuat itu karena kalsiumnya merupakan gudangnya kalsium.
Jadi tulang kita padat karena kadar kalsiumnya tinggi, merupakan gudangnya kalsium itu adalah tulang. Nah, pada saat kita konsumsi makanan yang banyak mengandung gula, kan tubuh kita menjadi asam karena gula itu pH-nya asam. Kalau dicek nih pakai zaman dulu kertas lakmus ya. Kalau dicelup warnanya merah, oh itu asam. Dicelup warnanya hijau, itu pH-nya basah. Nah, kita coba aja deh 3 sendok gula diaduk dengan air, celupin kertas lakmus, pasti merah karena bersifat asam. Dia konsumsinya makanan yang minumannya teh manis, kopi manis, brownies, apalagi tuh yang semuanya serba manis semua, permen, roti wafer, bakar, coklat semuanya. Habis itu makan makanan yang semuanya karbohidrat, mie, segala macam jenis mie, segala macam jenis pizza, segala macam jenis hamburger. Itu kan gula tinggi. Akibatnya tubuh kita bersifat asam. Tubuh kita mesti mengembalikan keasaman tubuh ke asaman homeostatis di kepala 7,4 misalnya ya, 7,3 lah. Nah, caranya gimana? Tubuh kita banyak gula jadi asam. Ya, gampang. Untuk menjadi pH itu menjadi basah lagi tubuh kita pakai kalsium karena kalsium itu pH-nya tinggi. Lalu cadangan kalsium di tulang itu diambil untuk menetralkan tubuh kita yang bersifat asam. Nah, karena kita punya cadangan kalsium diambil untuk menyeimbangkan keseimbangan asam basa darah kita, lama-lama kita osteoporosis dong. Apalagi kita juga nggak pernah olahraga karena olahraga itu memadatkan tulang, apalagi olahraga beban. Jadi kalau udah gaya hidupnya kadar gula darahnya tinggi, makanan yang mengandung trans fat, kemudian juga hobinya juga kurang istirahat. Nah, akibatnya apa? Lama-lama sudah ada diabetes, sudah diintip oleh obesitas, diabetes tipe 2, lama-lama nanti larinya ke osteoporosis karena kadar asam tubuh kita nggak seimbang. Nah, yang lebih parah lagi adalah sarkopenia. Apa sih itu sarkopenia? Kita punya massa otot itu menyusut. Nah, jadi karena memang pada saat kita punya hormon pertumbuhan kita sudah berhenti, kepala 3 kan sudah berhenti ya. Otot itu harus dipakai agar tidak menyusut. Tapi kalau jarang dipakai ataupun kebanyakan kan generasi merunduk makainya cuma pakai jempol ya yang bekerja ya. Olahraganya cuma olahraga jempol, yang jadi merunduk terus di handphone, jarang olahraga, jarang menggunakan otot. Lama-lama massa otot kita menyusut, mengkerut. Jadi kita lama-lama bukannya otot di rangka tubuh kita tapi kebanyakan lemak. Ya, kekuatan kita nggak kena penyakit diabetes mellitus yang teman-teman dan kawan-kawannya diantaranya adalah penyakit ginjal, stroke, jantung. Ya kan, kemudian juga penyakit osteoporosis, sarkopenia, dan penyakit kanker dan sebagainya. Ada loh salah satu herbal yang walaupun kita konsumsi sejak dini mencegah kita kena penyakit berbahaya, penyakit kerusakan sistem metabolik, juga penyakit kerusakan sistem imunitas, juga penyakit cancer. Nah, apakah itu? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Iya. Jangan lupa yang mau nanya boleh silahkan ya. Jadi para millennials ini mesti waspada ya dari sekarang. Oke lah. Kalau udah keterlanjuran ini masih ada waktu ya. Jadi biar nanti di ujung waktu kita nggak kemudian semakin memperdalam situasi keparahan dari kesehatan kita. 0151511 103 masih dibuka. Jangan lupa juga lihat dong nih nama Panyoto di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kita lanjut lagi nanti ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jangan dikira usia muda itu tidak rawan sakit ya, karena pada kenyataannya pergeseran lifestyle yang terjadi pada masyarakat masa kini ini menjadi trigger ya buat datangnya berbagai macam penyakit bahkan di usia dewasa muda. Usia 30 yang notabene orang bilang tuh lagi lincah-lincahnya ya Pak ya, 30 ya. Oh, lagi ranum-ranumnya gitu kan. Lagi ranum-ranumnya hangout. Ya, lagi hot-hotnya itu, kerja juga lagi semangat banget ya kan. Kadang nggak tahu waktu, tapi masih aja badannya masih kuat karena masih muda. Jadi kesehatan itu adalah harta yang sangat bernilai. Nah, gitu. Itu tuh salah satu boardline-nya ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita tahu itu sangat berharga dan bernilai kalau kita sudah kehilangan. Oh, jadi kalau masih ada tuh nggak berasa ya? Ya kalau belum kehilangan bener gitu ya, masih suka sakit-sakit kepala, cuma pegel-pegel linu, cuma suka mahnya kumat dikit-dikit gitu ya, suka nggak enak badan, masuk angin.
antibodinya rendah, itu dia belum merasa kehilangan. Tapi begitu divonis, waduh, Anda kena penyakit diabetes nih, gula darahnya udah 400. Baru menyesal. Anda udah punya hipertensi, Anda udah punya kolesterol tinggi, Anda punya gejala jantung. Nah, itu baru menyesal. Karena prosesnya itu yang dia lalui tanpa dia sadari, dia ngumpulin penyakit. Ya kan? Jadi kalau bisa sejak dini itu kita mengenal yang namanya suplemen. Karena dengan kita konsumsi suplemen, kita memberi asupan makanan yang bergizi kepada tubuh kita, agar tubuh kita pertama itu dia punya kekuatan untuk mendetoksifikasi atau sampah-sampah yang sudah banyak, radikal-radikal bebas yang udah kita kumpulkan itu bisa dibuang. Karena kita nggak bisa menghindari ya zaman sekarang itu pola makan. Mau sehat-sehatnya kita jaga pola makan, mau nggak mau kita kepleset. Ya kan, mau nggak mau kita mesti punya sapunya dong, sapu-sapu untuk membersihkan sampah-sampah racun-racun yang udah masuk ke dalam tubuh. Nah, itu adalah suplemen. Nah, namanya Ziman. Jadi gini, Ziman ini kan sebenarnya adalah saripati dari buah-buahan yang udah secara empirik terkenal deh. Buah-buahan yang kaya dengan antioksidan tinggi. Buah-buahan yang sangat kaya dengan kemampuannya untuk membongkar semua sampah-sampah metabolisme. Kemudian juga nutrisi buah-buahan yang mampu membuat kekebalan tubuh kita seimbang. Nutrisi yang mampu membuat tubuh kita itu mampu untuk meregulasi sistem hormonal agar seimbang. Dan punya antiinflamasi, punya anti peradangan ya, anti-inflamasi, antibakteri, anti jamur, antivirus. Jadi kita konsumsi rutin makanan yang dari buah-buahan ini, lama-lama tubuh kita itu bugar kembali, menemukan kembali kesehatan kita. Jadi semenjak dini seharusnya kalau umur kepala 3 itu yang namanya konsumsi suplemen makanan sehat seperti Ziman ini itu udah mulai budaya, walaupun cuma 3 tetes pagi, 3 tetes malam gitu ya. Tapi kita jadikan kebiasaan, karena kan kita pikir ya, banyak orang kebiasaan buruk itu contoh merokok. Kalau zaman sekarang pakai vape kali ya, vape. Beli vape itu harganya berapa? Nggak ada vape harga murah. Rokok juga makin hari harganya makin mahal. Padahal kita sama-sama tahu kita vape ataupun kita merokok, kita mengumpulkan toksik atau racun dalam tubuh kita berupa nikotin. Kok kita nggak mau sih mengakumulasi antioksidan dalam tubuh kita, sehingga di kepala 4, di kepala 5 tubuh kita itu masih yang sederhana. Ini cerita bener ya, teman saya yang udah kena penyakit diabetes, kakinya udah dikikis-kikis itu dan diperban-perban, udah 6 bulan bolak-balik ke rumah sakit, kakinya makin hari makin dikikis atau dipotong karena makin busuk. Saya bilang, kenapa kamu nggak coba Ziman, konsumsi rutin 5 tetes per 2 jam. Nanti syukur-syukur 1 bulan luka kamu yang gak kering-kering itu menjadi kering karena gula darahnya udah mulai normal. Dan tubuh kamu itu mampu untuk meregulasi sistem hormonal, mampu untuk detoksifikasi, mampu untuk memperbaiki sistem sel-sel kita yang sudah lemah. Tapi kalau seperti itu ya gak bisa dikit lah ya, penyakitnya udah kronis. Take times ya. Tapi kenapa Ziman begitu istimewa, begitu manjur, begitu ampuh? Nanti kita bahas setelah pesan-pesan. Jadi kita harus break dulu lah ya. Iya. Baiklah, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Uang memang bisa untuk membeli obat, tapi uang nggak bisa buat membeli kesehatan. Lihat saja ya, mereka-mereka yang biasanya lebih cepat berpulang adalah yang ada di rumah sakit gitu kan ya. Ya, yang paling sering keranjingan konsumsi obat-obatan dan langganan rumah sakit ya umurnya belum tentu panjang. Ya, oke. Makanya kita mesti menyadari dari dini, bahkan sejak usia muda itu kita harus benar-benar memperhatikan asupan kita ya. Memang sih sepertinya mudah untuk berbicara tapi agak susah diaplikasikan gitu kan. Betul. Karena ya itu tadi kita terlalu banyak mencari kambing hitam. Tapi kalau misalnya memang kita sudah ketemu dengan suplemen yang bisa mengatasi itu semua, kenapa tidak? Jadi bikin pekerjaan rumah kita tentang kesehatan itu lebih simpel ya, lebih mudah. Tadi ada Ziman, ini adalah enzim antioksidan. Di prosesnya dingin ya. Kenapa di proses dingin ini senantiasa di-highlight, Pak Nyoto? Ya, jadi proses dingin ini di-highlight. Kenapa ya? Karena kebanyakan kan kalau yang umum, semua herbal yang sama-sama berkhasiat lah. Let's say kita sama-sama tahu mengkudu, khasiatnya bagus. Kulit manggis, ada 5. Kemudian juga ada
cinnamon atau kayu manis gitu ya, ada pegagan, itu khasiatnya bagus. Cuma kalau diambil saripatinya dengan cara direbus, dia cuma mendapatkan antioksidannya saja, tapi enzimnya nggak dapat. Tapi kalau diekstraksi dingin, antioksidannya itu lebih pekat dan enzimnya juga dapat atau zat hidup dari tumbuhan itu. Karena segala sesuatu yang dipanaskan lebih daripada 45 derajat Celcius, zat hidupnya hilang. Nah, di ekstraksi dingin ini 2 kali agar pekat, jadi kandungannya itu benar-benar saripati yang mengandung antioksidan terbaik dan enzimatis. Jadi kalau kita konsumsi misalnya 5 tetes pagi, siang, sore, itu bagi mereka yang udah punya masalah kesehatan skala akut deh ya. Tapi kalau udah punya masalah diabetesnya udah kronis, jantungnya udah bocor, ya, kemudian juga udah punya masalah autoimun, atau dia punya masalah vertigo, punya masalah pernah kena transient ischemic attack atau stroke gitu ya. Ya jangan konsumsinya sedikit-sedikit. Konsumsinya 5 tetes kalau perlu minimal 4 kali sampai 5 kali. Nah kalau kita mau sehat ya konsumsinya jangan sebotol. Oh ya penyakitnya aja udah segambreng. Kalau bisa ya beli sekaligus 10 botol. Dan itu Ziman bisa mengurai ya untuk tadi ya. Jadi konsumsi rutin, pola makannya juga dirubah, gaya hidupnya dirubah, hindari stres, olahraga yang beritme dan berirama, kemudian juga dia konsumsi zimatnya rutin. Nanti lama-lama dia cek dulu tuh tekanan darahnya berapa, kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa. Ya kan, kalau dia punya kreatinin, albumin tinggi juga cek sekalian. Nah minum 10 botol sebulan, karena namanya kita mau ngejar biar cepat sembuh kan. Bulan depan cek lagi, jangan nggak cek, nanti kita nggak punya motivasi. Pasti konsumsi 10 botol selama sebulan, gula darah saya menuju normal, kolesterol saya menuju normal, tekanan darah menuju normal, asam urat menuju normal, albumin, metilguanidin, kreatinin semua menuju normal. Kan kita tinggal kejar lagi bulan berikutnya agar kita lebih normal lagi semua parameter kesehatan. Walaupun tadi baru menuju ya, artinya terjadi penurunan, bulan depannya kejar lagi sampai benar-benar kita punya parameter kesehatan kita adalah sesuai dengan parameter orang sehat. Oke. Jadi dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin ini sangat membantu sekali buat kita memaintain ya kesehatan kita, karena dia akan sangat berpengaruh pada sistem metabolisme tubuh kita ya, dan bahkan membantunya sampai tingkat seluler. Ini bermanfaat sekali karena tadi semua hal penyakit yang disampaikan Pak Nyoto itu udah betul-betul di selnya yang terganggu gitu ya. Oke. Jangan lupa yang mau cari Ziman sekarang banyak banget, sudah ada di marketplace, bisa juga di radio kesayangan Anda ini, dan juga bisa hubungi nomor telepon ini buat Anda yang nonton YouTube ya. Pak Nyoto terima kasih sudah hadir hari ini. Luar biasa, semoga membantu. Jadi ingat baik-baik, even kita masih muda, itu adalah kesempatan kita untuk menata kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya masa depan yang terlihat cerah, tapi juga kesehatan kita ini yang paling utama. Nggak bakal cerah kalau kita dari muda sudah sakit ya. Dan Amelia, saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.